hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada perjumpaan kali ini sesuai dengan tema, kita akan membahas bagaimana Al-Quran itu menjadi panduan hidup kita. Kita, maaf, beli mobil baru biasanya ada panduannya nggak, bapak-bapak ibu? Ada panduannya. Kita mau berumah tangga, ada panduan. Kita mau menggunakan apapun, itu pasti ada panduan. Maka di dalam kehidupan kita ini, kehidupan di dunia, apalagi nanti di akhirat, butuh panduannya, yaitu yang disebut dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu buku panduan hidup setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, seseorang menjadi mulia itu jika dia mampu mengangan-angan seakan-akan Al-Quran turun kepada dirinya. Seakan-akan apa, Bu? Al-Quran turun kepada dirinya. Secara umum yang kita ketahui bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada siapa? Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu betul, tidak salah. Tapi Tuan Syekh Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau di dalam pembahasan Kitab ada di Tilawatil Quran, ada satu fasal yang membahas tentang tahsis. Jadi mengkhususkan seakan-akan Al-Quran turun kepada kita. Pernah nggak terbayang di dalam pikiran bapak-bapak atau ibu-ibu Al-Quran turun kepada bapak? Jadi Al-Quran itu ya, dikhususkan untuk kita. Sehingga maaf, ketika ada perintah sholat, oh ini yang diperintah siapa? Diri kita. Ketika ada perintah puasa, yang diperintah siapa? Diri kita. Diperintah untuk memakmurkan masjid, yang diperintah siapa? Pribadi kita. Karena dia menganggap Al-Quran adalah pedoman hidupnya. Al-Quran diturunkan kepada dirinya. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum itu, karena kita membahas Al-Quran dan memang ya sumbernya dari mana? Al-Quran. Di dalam Al-Quran sampai ada 50 ayat yang membahas Al-Quran. Ada berapa ayat, Bu? 50 ayat yang membahas tentang kata-kata Al-Quran. Kemudian kata lain Al-Quran di dalam Al-Quran itu sendiri adalah disebut dengan kitab. Al-kitab. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Dzalikal kitab maksudnya apa? Al-Quran. Jadi nanti para hadirin, Al-Quran di dalam Al-Quran sendiri itu setidak-tidaknya memiliki 4 istilah bahasa. Yang pertama tadi Al-Quran yang disebut dengan Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Al-Kitab, Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi. Kemudian ada juga Al-Dzikra. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang akan menjaga Al-Quran. Yang keempat disebut dengan suhuf. Rasulun minallahi yatslu suhufan mutahharah. Dia Rasul membaca suhuf yang disucikan. Maksudnya apa? Al-Quran. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hal kalau namanya banyak
itu menandakan mulia. Nabi Muhammad julukannya apa? Al-Mustafa. Julukannya apa? Rasulullah. Julukannya apa? Asy-Syafi. Kemudian julukannya apa? Rahmatul Muhdah misalnya. Jadi semakin banyak nama itu menunjukkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama Al-Qur'an ada namanya Al-Qur'an, ada Al-Kitab, ada Al-Dzikra, ada juga As-Suhuf. Itu semua berdasarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sedikit sebagai panduan supaya ibu tahu bahwasanya Al-Qur'an itu sesuatu yang sangat mulia. Al-Qur'an itu sebagai panduan petunjuk hidup kita di dunia maupun di akhirat. Makanya nanti saya bagi dua. Al-Qur'an sebagai panduan di dunia dan juga Al-Qur'an sebagai panduan nanti di akhirat. Yang pertama kita bahas Al-Qur'an sebagai panduan hidup di dunia. Jadi maaf, kalau kita hidup di dunia butuh apa? Butuh maisha, butuh rumah, butuh uang, butuh keluarga, butuh apa lagi? Butuh anak-anak, butuh pakaian, butuh sosialisasi. Itu semua dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dijelaskan di dalam apa? Bahkan yang kelihatannya remeh-temeh di dalam surat Al-Anbiya, wa 'allamnahu sun'ata labusin lakum lituhsinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Bapak Ibu kenal Nabi Daud? Ada yang kenal Nabi Daud? Nabi Daud sampai bikin baju aja diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di sini yang profesinya penjahit. Nabi Daud Allah ajarkan ilmu apa? Membuat baju yang terbuat dari besi. Jadi baju besi itu yang pertama kali membuat adalah Nabi Daud, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini biar kita paham nih bahwasanya Al-Qur'an tidak hanya berbicara akhirat. Al-Qur'an tidak hanya berbicara surga. Kita hidup di dunia butuh kerjaan, butuh maisha, itu didorong oleh Al-Qur'anul Karim. Bahkan Allah menyindir kita. Tapi kayaknya bukan kita. Orang-orang yang terlalu serius banget masalah akhirat. Ya memang harus serius, tapi Allah katakan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Wahai hambaku, engkau jangan lupa bagianmu dari dunia. Ya, jangan cuma sekedar sholat, kemudian puasa, sholat, puasa, baca Quran, kemudian dia tidak mencari rezeki yang halal. Dia tidak mencari maisha, sehingga Allah sindir wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai kau lupakan bagianmu dari dunia. Bahkan di dalam ayat lain, innal arda lillah yurithuha man yasha min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Sesungguhnya dunia ini milik Allah. Allah terserah mau mewariskan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan boleh punya tanah berhektar-hektar, boleh. Boleh enggak? Pak DKM punya tanah ratusan hektar, boleh enggak? Boleh. Ya Pak RT punya rumah 10, boleh? Boleh. Innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Maksudnya gini, jangan sampai nanti ada pikiran, wah nanti dikira hubud dunia, cinta dunia kan. Kata Allah, innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Terserah Allah mau mewariskan kepada siapapun di antara hambanya yang memiliki mungkin tanah berhektar-hektar, ya, yang memiliki rumah mungkin tidak lebih dari 1, 2, 3, 4, itu boleh. Kemudian para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Alaq kita semua hafal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min
Iqra wa rabbukal alladzi 'allama bil 'allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang mengajarkan sebuah ilmu yang belum dia ketahui. Dilihat di tafsirnya, termasuk ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Bahkan termasuk ilmu perbintangan, ilmu falak, ilmu hisab, termasuk ilmu matematika, termasuk ilmu bahasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan kalian bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arafu, supaya saling kenal. Bagaimana kita bisa kenal dengan orang Inggris kalau kita tak bisa bahasa Inggris? Bagaimana kita kenal dengan orang Sunda kalau kita tak bisa bahasa Sunda? Artinya apa? Allah pun menekankan kalian kalau mau belajar bahasa silakan. Bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Rusia, bahasa Belanda, bahkan sekalipun bahasa hewan silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau belajar bahasa hewan? Sama ya. Biasanya kita yang punya burung, ada nggak bapak-bapak yang punya burung? Wah, itu kalau ngasih makan burung udah kayak ngobrol ya. Udah kayak kenal ya, akrab. Bahkan ada juga burung yang bisa jawab salam, ada nggak? Assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Ini bukan sembarangan, Bu. Dulu Nabi Sulaiman mengatakan sendiri, aku diajari oleh Allah mantiqat thair, berbicara dengan burung, berbicara dengan burung ya. Yang disebut dengan burung apa? Hudhud. Burung apa? Hudhud. Burung apa, Bil? Jadi dulu zaman Nabi Sulaiman ada burung namanya burung hudhud. Itu burung hudhud suatu ketika menghilang dari peredaran Nabi Sulaiman, sehingga Nabi Sulaiman kesal. Ini hudhud kemana ini? Nggak pernah kelihatan. Awas saja kalau ketemu disembelih. Akhirnya ketika suatu hari hudhud itu kembali datang kepada Nabi Sulaiman, menginformasikan ada ratu yang luar biasa, pengikutnya banyak, tapi tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ratu Balqis. Jadi boleh ibu-ibu yang mau belajar bahasa hewan ya, tapi bukan makoli ya, bukan bahasa hewan itu, bukan yang viral itu makoli bukan. Tapi itu Allah Subhanahu wa taala bahkan mengajarkan Nabi Sulaiman alaihissalam untuk mampu berdialog dengan hewan. Jadi bapak-bapak yang ahli desain, yang ahli manajemen ya, itu bukan berarti tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Itu bukan berarti tidak berlandaskan dengan Al-Qur'an. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Qur'an menjadi panduan hidup untuk kehidupan kita di akhirat. Nah, ini lebih penting. Ini lebih penting lagi. Tadi urusan dunia penting, tapi urusan akhirat jauh lebih penting. Saya kasih contoh. Sekelas Nabi itu hidup di dunia hanya berapa tahun? Ayo ibu, tahu nggak? Ibu hidup, Nabi hidup di dunia berapa tahun? 63, benar nggak bapak-bapak? 63. Nabi hidup di alam barzakh, di alam kubur, udah berapa tahun? Bukan akhirat ya, akhirat jauh lebih lama lagi. Di alam kubur, alam barzakh, Nabi udah berapa tahun? 1440 sekian. Bikin aja 1400 tahun. Di dunianya berapa tahun, Bu? 63 tahun. Di alam barzakhnya, permulaan daripada akhirat sudah 1000 tahun lebih. Kan logikanya aneh. Seandainya ada orang tua, semoga bukan kita sendiri, menyekolahkan anaknya dari SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3, berapa tahun? 21 tahun.
21 supaya hidup enak selama 60 tahun atau mentok 70 tahun atau 80 tahun. Benar gak? Sekolahnya sampai 20 tahun lah ada. Untuk hidup yang begitu singkat. Kira-kira harusnya nih untuk kehidupan akhirat yang bahkan ribuan tahun kekal abadi, cukup gak menuntut ilmunya 20 tahun? Secara akal harusnya nuntut ilmu sampai mati. Kalau di dalam agama Islam, thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, mencari ilmu dari kecil sampai nanti ke liang lahat, karena perjalanan kita masih panjang. Sering saya sampaikan, alam yang akan kita lalui itu banyak. Pertama ada alam ruh. Ada alam apa, Bu? Alam ruh. Jadi di alam ruh itu ada seseorang yang ruhnya berhadap-hadapan, ada yang berpaling-paling. Kalau ruhnya berhadapan nanti di dunia akrab, walaupun bukan saudara. Padahal bukan saudara, Bu, tapi akrab itu. Kok saya nyambung ya sama orang ini? Berarti itu di alam ruhnya apa? Berhadapan. Ada yang di alam ruhnya saling membelakangi. Walaupun saudara nggak bisa akrab, walaupun saudara nggak bisa dekat, ada nggak kira-kira? Ada. Itu karena di alam ruhnya tidak berhadapan. Kemudian yang kedua ada namanya alam rahim. Ada alam apa? Semua kita pernah mengalami di alam rahim. Di alam rahim ibunda kita. Yang ketiga pertengahannya namanya alam dunia. Kenapa bayi nangis ketika keluar alam dunia? Karena dia pengennya di alam rahim aja. Udah nyaman, enak. Bener gak? Udah nyaman, gak perlu cari makan. Yang ngasih makan daripada ibundanya. Udah nyaman, keluar di dunia. Dia sadar nanti bakal ada ujian. Nanti sadar dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus cari uang, harus ini. Makanya bayi pas lahir apa? Nah, itu alam dunia. Yang keempat ada namanya alam barzah. Ada namanya alam apa, Bu? Alam barzah atau alam kubur. Sebagian saudara kita sudah mengalami alam kubur. Yang terakhir yaitu alam akhirat. Berarti berapa alam nanti kita akan mengalami? 5 alam. Dan yang paling kekal nanti adalah alam akhir. Kalau nggak surga, neraka. Kalau nggak neraka, surga.